Guys, bayangin ketika kita masuk kelas, suasana kelas itu berisik banget, kacau, jorok, dan berantakan, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Nah, kalau begitu, siapa yang dirugikan? Ya, kita semua. Tapi, coba dibayangin kalau kita masuk kelas, suasananya itu aman, tentram, nyaman, semangat, antusias, dan inisiatif. Oh ya, itu semua bukan mimpi. Kita bisa mewujudkannya dengan pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Dan, oh ya, kenalin, namaku Yolanda Virginia, mahasiswa semester 2 Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus, yang akan membawa kalian untuk menyelami lebih dalam mengenai pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan kondusif. Di era sekarang, guru itu menghadapi banyak banget tantangan saat mengajar, mulai dari karakter siswa yang beragam, masalah yang kompleks, dan juga tuntutan akademik. Kalau kita pakai cara tradisional untuk menangani masalah tersebut, hasilnya tidak akan maksimal. Contohnya, ketika ada anak murid yang melakukan suatu kesalahan, lalu ia dihukum untuk berdiri di tengah lapangan di panas matahari yang terik. Nah, tujuan pengelolaan kelas sendiri yang pertama adalah untuk mengurangi gangguan. Contohnya, ketika di luar kelas, ada orang yang lagi berantem, ada suatu masalah. Nah, guru ini memastikan bahwa masalah yang ada di luar kelas ini tidak ikut masuk ke dalam kelas dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Coba bayangin kalau semua anak-anak itu konsentrasinya keganggu atau distract yang ada di luar kelas, otomatis konsentrasi yang awalnya tertuju kepada materi yang dijelaskan akan buyar dan pandangan teralihkan ke luar kelas. Lalu tujuan yang kedua adalah meningkatkan fokus dan partisipasi. Nah, ketika mereka fokus dalam belajar, konsentrasinya tertuju pada materi, maka ini akan berpengaruh kepada nilai akhir hasil belajar mereka, nilai raport mereka. Nah, ketika mereka sudah fokus juga, biasanya anak-anak ini cenderung lebih aktif untuk bertanya, lebih kritis, lebih kepo terhadap materi yang disampaikan, sehingga partisipasi mereka di kelas itu menyeluruh karena mereka banyak tanya gitu. Tenang aja buat kalian calon guru yang bingung gimana sih caranya mengelola kelas. Aku punya beberapa teori yang bisa kalian sesuaikan untuk menyesuaikan kelas dengan karakteristik mereka. Nah, yang pertama ada dari teori Piaget. Nah, teori Piaget ini seperti teori tahapan berpikir anak sesuai dengan umur mereka. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama sensori motor, terus ada praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Lalu selanjutnya ada dari Erikson, yaitu mengetahui identitas diri. Lalu yang selanjutnya ada dari Skinner, yaitu memberikan penguatan positif. Apa sih penguatan positif itu? Misalnya dengan memberikan penghargaan, apresiasi, atau hadiah atau award kepada anak-anak yang telah melakukan hal baik. Nah, sehingga mereka akan berpikir mereka akan melakukannya lagi di kegiatan yang selanjutnya. Terus ada teori Vygotsky. Nah, jadi dia ini melakukan scaffolding dan kerjasama sosial. Apa sih scaffolding itu? Scaffolding itu misalnya ada satu anak yang dia itu belum mahir sama sekali, belum bisa sama sekali. Nah, si guru ini memberikan pendampingan khusus secara maksimal. Nah, ketika si anak ini sudah perlahan mulai bisa, bantuannya ini perlahan dilepas gitu, perlahan dikurangi. Nah, ketika mereka sudah mahir banget, baru mereka dilepas. Jadi pendampingan atau bantuan ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu ada teori dari Maslow. Nah, kalau kata si Maslow ini, kita harus fokus memenuhi 5 piramida kebutuhan dasar. Yang paling bawahnya fisiologi, kayak sandang, pangan, dan makanan. Dan yang paling atas itu aktualisasi diri. Nah, kita harus membangun rasa percaya, rasa aman kepada anak murid, sehingga anak murid itu percaya bahwa kita ini dapat diberikan suatu curhatan atau suatu ide, kreativitas mereka gitu. Jadi mereka leluasa dalam belajar di kelas. Nah, kalau kalian masih bingung dengan beberapa teori tadi untuk menyesuaikannya di kelas, aku ada beberapa tips secara langsung nih. Yang pertama, coba deh kalian ciptakan lingkungan belajar, lingkungan kelas yang nyaman. Contohnya, ketika ada pembelajaran, kursinya itu jangan melingkar. Nah, kalau untuk sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau keseringan jangan. Karena contoh, ketika ada anak yang duduk di paling depan, terus dia membelakangi guru atau papan tulis, membelakangi materi, dia akan cenderung melihat begini terus. Jadi lehernya ini sakit sehingga konsentrasinya buyar karena lehernya pegel. Atau contoh lain, pencahayaan. Nah, kalau pencahayaannya redup, mata itu akan sakit sehingga anak-anak ini cenderung malas untuk ngelihat itu, lebih milih tidur di atas meja. Terus bisa juga dengan membuat aturan kepada siswa. Misal ada siswa yang datang terlambat, apa konsekuensi yang akan diberikan? Misal ada siswa yang bisa menjawab soal, apa hadiah yang akan diberikan, seperti itu. Terus bisa juga menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi materinya itu tidak melulu diberikan definisi, pengertian, atau teori. Mereka tuh bisa membawa pelajaran itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, ke dalam kehidupan sosial. Nah, intinya pengelolaan kelas itu bukan hanya soal kontrol atau menyuruh-nyuruh murid, tapi bagaimana caranya kita memahami karakter mereka, memahami sifat-sifat mereka, terus membimbing mereka, dan melakukan pendekatan dengan psikologi pendidikan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Dadah!